Pemirsa, sebelum kita perdalam lagi bersama para narasumber, kami sajikan kepada Anda bagaimana kronologi kasus ini. Menurut pengakuan dari korban tentunya, nah ini versi korban, bahwa korban dan tersangka tidak saling kenal, kemudian bertemu di Taman Udayana, korban sedang di taman dan tersangka mengajak korban berkenalan. Kemudian korban diarahkan tersangka melihat sepasang kekasih yang melakukan aktivitas seksual di Taman Udayana. Nah ini mulai nih kemudian mendapatkan celah melihat peluang Agus ini. Nah, korban kaget menangis setelah melihatnya. Tersangka mengajak korban berpindah tempat sepi di Taman Udayana. Dalam perjalanan tersangka mengulik masa lalu korban dengan mantan kekasihnya. Dia tahu celahnya Bang Aristo, ini Bang Aristo. Kemudian mulai memanipulasi korban Bang Aristo. Ya, extracting informasi ya. Dan itu dijadikan alat sandera. Jadi aib itu dijadikan alat sandera sehingga bisa menggerakkan korbannya. Baik, kemudian juga setelah mengetahui masa lalu korban, tersangka mendoktrin korban agar lakukan mandi suci dengan dalih menghilangkan dosa-dosa masa lalu. Kemudian korban menolak ajakan Agus, namun tersangka mengancam menyebarkan aib korban jika menolak permintaannya. Ya, ini itu ancaman. pemerasannya. Itu pemerasan ya? Iya, itu pemerasan. Baik. Kemudian korban ketakutan dan terpaksa mengikuti keinginan tersangka sehingga tersangka mengajak korban ke homestay dan tersangka melakukan ruda paksa di homestay ataupun juga penginapan yang disebut memang sering didatangi oleh Agus ini. Baik, Mas Wisnu, pada tahun 2022 ketika ada video yang kemudian menjadi viral itu, apakah Mas Wisnu sudah mengenal Agus? Saya sudah mengenal Agus di saat video tersebut viral. Cuman karena kapasitas saya untuk masalah-masalah seperti itu, jadi saya tidak mengikuti dengan begitu baik. Baik, tapi Agus tidak menceritakan hal apapun ke Mas Wisnu mengenai perbuatannya pada saat itu. Kami jarang bertanya tentang masalah-masalah pribadi ya buat teman-teman seperti itu. Kami jarang sekali. Dan kami hanya mendapatkan kisah-kisah hidup Agus selama ini pun setelah viral berita ini yang diceritakan oleh temannya Agus, bahkan di tim kami juga, di staf kami juga ada yang dekat dengan Agus karena tetangga. Dari situ baru kita tahu bahwa ternyata Agus ini juga mohon maaf sering menggadaikan motor untuk minum atau untuk hal-hal yang lain. Tetapi itu kembali alau alam. Itu hanya cerita buat teman yang tentu saya sendiri tidak akan percaya dengan hal-hal yang cerita seperti itu selama saya tidak melihat secara langsung, Mbak. Iya, Mas Wisnu, soal kemampuan berbicara, kemampuan mempengaruhi dan sebagainya, apakah Mas Wisnu sendiri pernah merasakan atau mungkin pernah melihat atau mungkin di tim Mas Wisnu juga mengakui sebenarnya, wah ini orang jago ngomong juga nih, kita bisa dibohongin nih. Apakah seperti itu? Pernah merasakan? Kalau masalah bicara, pertama kali saya kenal Agus, justru itu yang membuat saya dekat. Itu justru yang membuat saya ingin melihat dia itu menjadi motivator sebenarnya. Karena pekerjaan yang paling mudah buat dia itu adalah pekerjaan yang menggunakan mulut. Karena ini terinspirasi dari teman kita yang berasal dari Australia yang nggak punya tangan itu. Itu sudah lama saya kenal lewat media juga sama teman yang dari Australia itu, sehingga saya teringat dengan adik kita ini, si Agus ini. Jadi karena memang kita mendekati teman-teman kita disabilitas ini untuk mencari prospek apa yang dimiliki untuk mencapai sebuah kemandirian, itu yang kami cari. Bahkan teman-teman kita para pengusaha perhotelan yang dari yang di Senggigi pun pernah saya bawa ke sana bagaimana supaya dia punya kesempatan untuk tampil di hotel-hotel seperti teman-teman kita yang disabilitas yang ada di Bali gitu, Mbak. Karena bicaranya Agus ini sangat-sangat luar biasa ya. Seperti apa, Mas? Luar biasanya ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Daya tarik tersendiri. Iya, Mas. Luar biasanya ini gaya berbicara Agus ini seperti apa? Mungkin bisa digambarkan. Percaya diri betul. Setelah itu mungkin bisa mempengaruhi lawan bicara. Bagaimana, Mas bisa gambarkan? Ya, jadi cara membantah argumentasi kita itu dia lebih masuk akal kalau kita lihat ya. Kalau kita hadapi dia berbicara secara langsung lah dengan kita ya, head to head itu. Jadi apa yang kita sampaikan itu, jadi argumentasinya itu lebih ngena gitu. Tetapi itu kan saya nggak tahu apakah itu juga bagian dari itu juga saya nggak paham. Tetapi yang lebih jelas bahwa
bicara adik kita ini sangat-sangat luar biasa. Baik, baik Mbak Hanifah, rupanya pelaku ini mengetahui betul kemampuannya dia, mengetahui betul modal apa yang dia miliki, dan dia lakukan atau dia jadikan itu sebagai alat untuk bisa memaksa para korban untuk bisa menuruti kemauannya. Mbak Hanifah. Ya baik. Dalam hal ini berarti benar kata di kriminologi ya bahwa kejahatan itu dipelajari. Nah kebetulan kalau dari cerita Bapak Wisnu tadi menyampaikan bahwa pelaku ini adalah anak yang cerdas dengan kemampuan public speaking yang oke gitu ya, dan hal inilah yang menjadi satu potensi untuk dia gitu ya. Nah justru yang saya khawatirkan itu sebetulnya adalah kenapa anak-anak perempuan di sana itu dengan mudahnya tergoda atau terbujuk gitu ya. Walaupun memang ada beberapa hal yang membuat mereka jadi terancam. Karena Agus sudah mengkolek data aib-aib anak-anak itu untuk melakukan pengancaman. Jadi sepertinya di dalam masyarakat juga masih kurang sekali edukasi dalam keluarga terkait dengan deteksi dini, proteksi dini, dan pertahanan sosial gitu ya, dukungan sosial. Sehingga hal ini yang membuat anak-anak perempuan atau anak-anak kecil atau anak-anak yang dianggap rentan ini menjadi mudah sekali terbujuk oleh seseorang dan merasa takut gitu ya. Nah hal ini yang membuat yang seharusnya menjadi perhatian masyarakat, terutama keluarga, bagaimana cara memproteksi anak-anak sehingga mereka tidak terjerembab dalam hubungan yang terlarang seperti ini. Yeah. Apalagi ini yang dilakukan oleh seorang yang disabilitas yang dianggap tidak mampu melakukan apapun. Bahkan ketika diwawancara Agus pun juga menyampaikan bahwa saya tidak akan bisa melakukan apapun karena bagaimana saya tidak punya tangan. Berarti ini kan sudah dipersiapkan alibi-alibi ini untuk menyelamatkan diri dari hukuman. Baik, dari korban-korban Mas Joko yang melapor kepada Mas Joko, apakah mereka bercerita? Apa kemudian yang membuat mereka ancaman sudah pasti, tapi titik awalnya kemudian termanipulasi, percaya dengan apa yang dikatakan, kemudian bagaimana para korban ini bercerita, Mas Joko? Iya, ini kan para korban ini kan sudah di profiling ya kalau dilihat dari situasinya. Jadi dia posisi korban itu yang dicari dan korban-korban ini yang di Taman Udayana maupun yang di Sangkaryang itu adalah korban yang duduk sendirian, perempuan duduk sendirian gitu, sehingga dilihat bahwa yang sendirian ini mungkin dalam situasi yang sedang galau gitu, sehingga kemudian nggak ada temannya. Nah itulah mulai didekati dan kemudian ada proses grooming, kemudian ada tadi juga ada dicari kelemahannya apa melalui manipulasi tadi, ya itu akhirnya kemudian dijadikan sebagai alat. Semua modusnya hampir sama. Semua sama semua ini dari para korban. Yeah. Nah, yang memang kemudian menjadi titik poinnya tadi adalah memang kemampuan saudara Agus ini memang kalau dilihat dari tapi kemudian ada rekaman juga ya yang menunjukkan bagaimana cara yang bersangkutan itu melakukan proses manipulasi itu memang sangat luar biasa. Kemampuan dia mempengaruhi orang adalah suatu potensi yang sangat luar biasa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh saudara Agus tadi seperti yang disampaikan oleh saudara Wisnu tadi. Sebenarnya kalau itu dia diarahkan ke hal yang positif, saudara Agus ini sangat berpotensi untuk menjadi seorang motivator. Itu Mbak. Baik, tadi menyangkut masalah video, rekaman saat kemudian Agus ini memanipulasi. Ada yang merekam itu? Apakah korbannya merekam itu, Mas Joko? Ya, ini yang juga menarik. Jadi korban itu sebenarnya sudah merasa, ada satu korban itu sudah merasa ini agak aneh orang ini gitu. Kemudian dia merekam secara diam-diam apa yang dilakukan oleh saudara Agus itu, tetapi dia juga akhirnya kena juga gitu loh. Ini sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa gitu. Jadi dia sempat merekam bahwa ini saya patut curiga sebenarnya sama orang ini gitu loh. Tetapi dia sudah melakukan itu pun ternyata dia juga kena gitu. Baik. Ini luar biasanya.
Mas Joko, kami dengar tidak semua korban mau buka suara, artinya tidak mau semua korban tidak mau melaporkan diri kepada kepolisian bahwa mengaku sebagai korban. Apa yang membuat mereka merasakan hal seperti itu? Rasa malu? Iya, Mas Joko, apa yang membuat korban tidak semuanya mau Halo? membuka diri? Iya, Mas Joko, apa yang membuat para korban tidak semuanya mau membuka diri, tidak semuanya mau melaporkan kepada pihak kepolisian? Apakah karena ada rasa malu atau faktor-faktor lain? Sebagian besar karena takut bahwa dia akan informasi soal dia, identitasnya dia akan diketahui oleh publik. Hmm, Sebagian besar korban ini orang tuanya nggak ada yang tahu itu, oke. sehingga kemudian mereka proteksi kepada korban ini menjadi sangat diperlukan gitu.